Jadi kita mau mulai, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita Michelle Aime. Kak Ferry lebih senang lagi kalau kalian semua open kamera ya, jadi kita bisa saling kenal, nanti say hi kalau kita ketemu di luar ibadah ini ya. Jadi silakan kalau ada yang open kamera, Kak Ferry senang sekali dengan kakak-kakak yang lainnya ya. Yuk kita boleh mulai ibadah. Michelle Laime, silahkan dipimpin dalam doa untuk mulai ibadah ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal sehingga akhir ibadah Tuhan, agar ibadah ini lancar tanpa ada kendala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi memuji Tuhan supaya Tuhan hadir. Kak Fir sangat percaya ya, dalam pujian itu Tuhan hadir. Saat kita nyanyi, punya masalah, menyembah gitu, kita akan dapat kelepasan ya. Kalau kita praise gitu ya, pas kita sedih, kita pasti akan bisa seneng gitu. Karena kan temponya musik ini membawa kita untuk seneng. Jadi nanti pasti Tuhan akan hadir melawat kita lewat pujian. Nah, yuk kita nyanyikan sebuah pujian. Pujian lama ini, liriknya juga tidak banyak, sederhana. Tapi Kak Ferry sangat termotivasi di minggu-minggu ini. Lagu ini mengajarkan bahwa saat kita bersama Yesus itu kita akan disertai selamanya, nggak perlu takut menghadapi apapun karena Tuhan pasti akan menolong kita. Yuk kita nyanyikan lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. One more time. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tempo diperlambat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Beat up. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. One more time. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Nah, bukan kebetulan adik-adik ya, Kak Ferry ajak kalian bawa lagu ini. Kalau kalian lihat status WA-nya Kak Ferry kemarin dapat di Instagram itu video lagu ini ya. Ada ilustrasinya, kartun gambar orang jalan,
ada lubang, dia jatuh, dia bisa berdiri, dia disertai Tuhan. Jadi Kak Ferry mengalami pengalaman ya dalam kehidupannya Kak Ferry. Jadi saat kita sedih atas apapun, misalkan nilai ulangannya jelek atau apapun gitu ya, kita tetap akan disertai Tuhan. Jadi percaya bahwa Tuhan nggak meninggalkan kita ya. Jadi saat mengalami masalah gitu, Kak Ferry nyanyiin itu ada semangat lagi untuk tidak menyerah. Nah, sebelum mendengarkan firman, sebagai pengantarnya, kita nyanyikan lagu yang berjudul Bersamamu Bapa ya. Tuhan memelihara kita di setiap musim hidup kita adik-adik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Katakan kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan iman kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi kita. Tutup mata adik-adik, kita sembah Tuhan yang menyertai kita setiap musim hidup kita. Katakan, Yesus, ku sembah Engkau dalam hidupku. Katakan, ku sembah, ku sembah. Katakan lagi, ku sembah, ku sembah. Katakan lagi, ku sembah, ku sembah. Kau Yesus. Tutup mata, kita sembah Yesus. Yang setia di tiap musim, katakan, di tiap musim dalam hidupku, dalam hidupku. Katakan, ku sembah Kau Yesus. Di tiap musim, di tiap musim dalam hidupku. Katakan berulang-ulang, adik. Kau ku sembah Yesus selamanya. Di tiap musim dalam hidupku. Ku sembah Sikarata Pasis, Kirata Pasis, Sikarata Pacindarata Pasis, Kirata Pasindarata Pacikarata Pa Yesus, Yesus. Yesus, terima kasih. Sikarata Pacindarata Pasis, Kirata Pasis. Sikarata Pacindarata Pa Yesus, 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 Yesus. Katakan, ku sembah Yesus, ku sembah selamanya. Katakan, selamanya. Di tiap musim dalam hidupku, dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau memelihara kami dalam suka, dalam duka, dalam setiap musim hidup kami. Ajari kami bukan hanya untuk menerima apa yang baik dari-Mu saja, tapi saat kami mengalami masalah, diuji iman kami tetap akan percaya. Kami akan meneladani Tuhan Yesus Daud, di mana masa kecil, masa mudanya di hadapan pada lawannya Goliat raksasa itu. Namun Kau sertai, Kau menangkan. Kau juga bawa kami selayaknya Musa, Tuhan Yesus, mampu membelah lautan saat di kiri kanan ada musuh menyerang. Demikian kami mau dikuatkan. Ajari kami, apabila sebentar kami tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami, Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau mempraktekkan kebenaran firman itu. Diusir semua roh ngantuk, roh bermain-main sendiri,
Buat kami terfokus hanya kepada kebenaran firman itu, Bapak, pada siang hari ini. Dan sertai juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya bukan kemampuan manusia firman itu disampaikan, namun sungguh karena telah kau taruh perkataan itu dalam hati, lidah, bibir, mulut kakak sekolah minggu, sehingga firman itu memberi kekuatan bagi adik-adik sekolah minggu yang mendengarkannya. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman yang berasal darimu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo, shalom. Oke, sudah siap adik-adik ya untuk dengar firman Tuhan. Oke, firman Tuhan kali ini tema besarnya itu ketaatan Daniel. Ya, oke. Juga enggak kebetulan kakak hari ini pakai kaos gitu ya. Ada tulisannya kalau kalian bisa baca. Tulisannya itu 3 kata, enggak nakal lagi. Ya, sebelum kita dengerin firman, kakak ngajak kalian yuk sesuai dengan temanya ketaatan kepada Tuhan seperti Daniel. Kita mau ngomong sama Tuhan kalau kita nggak nakal lagi, ya. Yuk kakak ajak kita ngomong sama-sama. Kakak mungkin nggak dengar kalian ngomong, tapi yang hari ini mau di depan Tuhan kita bikin janji, yuk kita ngomong ya. Kakak hitung sampai 3 ya. Kita ngomong nggak nakal lagi, gitu ya. Kalau mama dengar, papa dengar, malah lebih asik ya. Oke ya. 1, 2, 3. Nggak nakal lagi. Ya, oke, yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke teman-teman. Karena hari ini tokohnya Daniel dengan tema ketaatan Daniel, kakak kasih judul hari ini firman Tuhannya itu doa, pujian, dan penyembahan. Ya, hari ini firman Tuhannya doa, pujian, dan penyembahan. Ya, kalian siapin Alkitabian, kalian buka di Daniel pasal yang ke-6, tapi kita nggak baca semua karena panjang banget. Dari ayat yang ke-1 sampai ke-29. Ya, kalau membaca, nanti waktunya akan tinggal sedikit. Tapi kalian buka saja dulu, karena kakak nanti akan jelaskan ada ayat-ayat penting yang kalian nanti bisa sign dengan stabilo, atau kalian bisa tandai ya, dengan kalian garis, atau whatever lah, pokoknya kalian tandai ya. Oke. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak mau tunjukin kalian gambar ya. Kalian kira-kira tahu nggak sih gambar ini? Oke, karena selanjutnya gambar. Nah, tahu nggak ini maskotnya apa? Sebelum kita masuk firman Tuhan. Ini maskotnya Euro 2020. Ada yang tahu namanya siapa maskotnya Euro 2020? Minggu depan, tanggal 12, itu ada pesta sepak bolanya orang-orang Eropa, adik-adik. Bagi yang cowok-cowok atau cewek mungkin yang suka sepak bola, kalian boleh nonton, karena kan liburan kan. Minggu depan, Euro 2020 itu akan berbeda dengan Piala Eropa yang sudah berlalu, karena akan diadakan di banyak negara. Nah, ini maskotnya, namanya Skillsy, maskotnya Euro 2020 nanti. Jadi minggu depan, pas dengan liburan kalian ya, kalian bisa nonton, tapi diatur jam tidurnya, jangan begadang terus sampai malam, karena kalau diadakan di Eropa, pasti jam mainnya itu banyak yang di atas jam 12, tapi pasti seru teman-teman ya. Yuk kita lihat peserta Euro 2020. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ada yang suka sepak bola atau yang cowok, ada yang punya tim kesayangan negara-negara Eropa di sini, ada yang punya tim kesayangan di sini, ada Inggris ikut, Jerman ikut. Kamu apa, Theo? Itu apa tuh? Apa, Theo? Wales. Apa? Azerbaijan.
Apa? Theo suka apa? Aku lupa itunya, Kak. Tapi Inggris, Kak. Inggris, Kak. Oh, kamu suka Inggris. Tahu nggak bendera Inggris itu yang mana? Ayo, kita uji wawasan yuk. Ini ada nama negaranya. Bendera Inggris yang mana? Ya, Yang mana, Theo? ini Itu loh, bawahnya Belgia yang- itu loh benderanya Inggris. yang Jadi, itu ya, Kak. nanti Piala Eropa ini negara Eropa yang tangguh-tangguh itu ikut, teman-teman ya. Ada Italia, Jerman, Spanyol, ada Portugal, Cristiano Ronaldo, terus ada Kroasia, finalis Piala Dunia 2018, ada Inggris, tim jagoannya Theo, ada Polandia. Jadi seru-seru sekali, teman-teman ya. Oke. Tapi teman-teman, kalau melihat Piala Eropa kali ini, itu kakak mau cerita sama kalian. Kalau kakak negara Eropa yang jadi tim kesayangannya kakak itu Italia, ya. Italia itu yang di kanan itu nomor 3, yang di bawahnya bendera salib biru putih itu benderanya Italia, adik-adik. Jadi kalau kakak mengingat Italia ini, kakak itu sedih. Kenapa sedih? Karena yang pertama, Italia Piala Dunia 2018 lalu kan nggak ikut, ya karena tersisih, dia nggak ikut. Kesedihan kakak yang kedua itu ini, teman-teman. Yuk kita lihat gambarnya ya. Jadi kalau Piala Eropa ini kakak, kalau lihat Italia ini, ternyata ini teman-teman ya. Italia itu pernah di tahun 2002, tentu kalian belum lahir ya, tapi kalian boleh lihat sejarah gitu ya, kalian boleh browsing. Italia itu di Piala Dunia 2002 kemarin, dulu bukan kemarin ya, dulu itu pernah dikalahkan oleh negara Asia. Negara mana yang mengalahkan? Ternyata negaranya K-popers ya. Negara K-pop. Asalnya K-pop, teman-teman, yang ngalahin Italia di tahun 2000 kemarin. Nah, kalian baca. Di situ ditulis ada pahlawannya Korea Selatan, namanya An Jung-wan. Itulah pencetak gol kemenangan ketika mengalahkan Italia di Piala Dunia 2002 dulu, teman-teman ya. Nah, kakak sedihnya itu begini, karena Italia itu dikalahkan oleh kepemimpinan wasit yang sebelah, teman-teman. Jadi wasitnya itu waktu itu ditengarai sangat membela Korea, karena maklum Korea waktu itu dengan Jepang itu jadi tuan rumah. Jadi negara-negara Eropa itu harus pergi semua ke Asia untuk bertanding, termasuk Italia. Kebetulan Italia itu di babak 16 besar itu ketemu dengan Korea. Nah, orang Italia sudah senang, teman-teman. Waduh, lawan kita ini lawan ringan. Negara, maaf, cuma negara Asia. Jadi orang Eropa, tim Eropa kalau ketemu dengan tim Asia, mereka itu memandang bahwa tim Asia itu kekuatan sepak bolanya itu tidak setangguh tim-tim di Eropa dan Amerika. Jadi kakak pun sebagai penggemar sepak bola, tim Italia kakak suka. Waduh, lawannya cuma Korea, pasti gampang ini ngalahinnya gitu. Ternyata teman-teman, Italia harus pulang karena dikalahkan oleh timnya K-pop Korea waktu itu ya. Pencetak golnya ini teman-teman, namanya An Jung-wan ya. Jadi Italia harus pulang di babak 16 besar, dan itu salah satu aib untuk tim sepak bola sekuat Italia. Jadi kalau kita bicara tim sepak bola di Eropa, itu yang kuat itu ada beberapa tim, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris gitu ya, Portugal, itu tim-tim kuat, teman-teman. Dan kalau mereka kalah lawan tim yang, maaf ya, tim Asia seperti Korea, Iran, Arab Saudi, Jepang, itu bagi mereka itu sebuah aib, teman-teman ya, waktu itu ya. Tapi sekarang tim sepak bolanya Asia itu boleh dibilang bagus-bagus, teman-teman. Jepang, Korea itu tim yang sangat kuat. Bahkan di Piala Dunia 2018 kemarin, Korea berhasil menyingkirkan tim kuat dari Eropa. Siapa yang suka sepak bola? Yang ingat 2018 kemarin ada tim Eropa yang dibuat juga pulang oleh Korea. Ada yang ingat? Atau ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, tim yang dibuat pulang oleh Korea itu Jerman. Aku angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Aku. Niko. Siapa? Tim mana? Kalau tadi sudah ngomong. Tim mana?
Itu tim apa itu aku lupa soalnya udah 3 tahun lalu. Tim Jerman. Jerman itu yang pulang. Jerman itu juara bertahan di Piala Dunia 2014 itu pulang karena kalah dari Korea waktu itu skornya 2-0 ya. Korea ini hebat loh ya, tim Asia yang bikin banyak sejarah ya. Jadi yang suka K-pop mestinya bangga ya sama Korea, luar biasa. Padahal Korea ini jumlah penduduknya juga tak banyak, tapi sepak bolanya sangat maju. Itulah kalau tekun ya, kalau kita berlatih tidak kenal putus asa, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan yang kuat sekalipun. Oke. Karena Italia ini dikalahkan secara tidak adil, teman-teman. Bagi Italia ini juga sangat menyakitkan, ya. Pelajaran yang kita bisa ambil firman Tuhan hari ini begini, teman-teman. Yuk kita masuk ke firman Tuhan hari ini, kita masuk ke kisahnya Daniel juga, ya. Ternyata Daniel ini juga diperlakukan tidak adil, teman-teman, ya. Yuk kita lihat. Nah, ini teman-teman, ya. Kalau hari ini kita belajar tentang Daniel di pasal yang ke-6, kalau kalian mulai dari sekolah minggu sampai hari ini kalian mendengar tentang Daniel pasal 6, saat Daniel dimasukkan ke kandang singa, itu karena alasannya cuma satu, teman-teman. Daniel itu diperlakukan tidak adil. Marah nggak sebenarnya Daniel? Kakak yakin Daniel pasti marah, pasti jengkel, pasti dongkol gitu ya. Daniel pasti tidak terima juga. Karena apa? Daniel itu diperlakukan tidak adil cuman gara-gara Daniel itu saleh dalam beribadah, teman-teman. Aneh ya, orang yang saleh beribadah tetapi diperlakukan tidak adil. Ya, ini menurut kakak sebuah ketidakadilan yang sampai hari ini kadang-kadang kita juga rasakan, gitu ya. Kadang-kadang orang Kristen berdoa, beribadah, gerejanya ditutup, gitu ya. Ini kan ketidakadilan, tapi nggak apa-apa, teman-teman ya. Memang di dunia ini kadang-kadang atau seringkali kita diperlakukan tidak adil, ya. Bahkan di rumah, di sekolah juga. Tapi hari ini kita mau belajar, teman-teman ya, bagaimana ketika kita diperlakukan tidak adil, bagaimana kita mengatasinya. Kita akan belajar hari ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Kita akan lihat kesalehan Daniel dalam beribadah itu berapa kali Daniel sehari beribadah kepada Tuhan. Kita akan lihat satu ayat, Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Bisa tolong dibantu baca Niko. Niko bisa bantu kakak baca Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Halo Niko. Demi terdengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ya, thank you Niko. Jadi teman-teman, Daniel itu sehari 3 kali beribadah. Ya, bahkan yang luar biasa itu di kalimat yang terakhir itu firman Tuhan menuliskan begini, seperti yang biasa dilakukannya. Oke, kakak ulang ya, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel melakukan itu sudah menjadi habit atau kebiasaan buat Daniel. Boleh nggak sih sebenarnya Daniel kalau tidak melakukan hal itu? Boleh. Siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat, teman-teman. Karena kalian kalau tahu Daniel pasal 6 ini, Daniel itu hidup di kerajaannya Raja Darius. Sudah bukan Raja Nebukadnezar. Pada waktu Daniel disuruh makan makanannya raja yang nggak mau itu. Bukan ya, itu kerajaan pertama pada waktu Daniel dibuang dari Israel menuju ke kerajaan Babel. Hari ini di Daniel pasal 6 itu kerajaannya Darius. Artinya Daniel tidak melakukan hal itu. Sebenarnya orang juga nggak tahu atau orang juga tidak peduli, teman-teman. Kenapa? Karena kerajaan Media dan Persia itu punya kebiasaan beribadah sendiri. Apalagi Daniel di pasal yang ke-6 itu, kalau kalian baca, Daniel ini punya jabatan yang sangat tinggi. Daniel itu jadi orang yang bertugas di kerajaan dan jabatannya tinggi. Sekarang kakak mau nanya,
Siapa yang berani memarahi Daniel kalau Daniel tidak memuji dan menyembah Tuhan? Kakak rasa nggak ada yang berani, karena Daniel jabatannya tinggi. Kalian pernah lihat nggak kalau di jalan, itu ya, polisi yang lagi jaga di jalan, tiba-tiba ada mobil lewat, ngiung mobil lewat, itu polisinya tiba-tiba menunjukkan atau tiba-tiba polisinya memberikan hormat begini. Artinya apa? Yang lewat itu polisi yang pangkatnya di atas polisi tersebut. Nah, Daniel ini kalau tidak melakukan itu sebenarnya tidak ada yang lihat dan tidak ada yang menegur. Nah, yang luar biasa itu apa teman-teman? Daniel itu tetap melakukan dan sehari 3 kali Daniel menghadap Tuhan ya. Oke. Nah, yang luar biasa lagi yang kedua teman-teman. Daniel itu selain dia tekun beribadah, firman Tuhan mencatat dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Kakak bisa tolong dibantu baca Michelle Aime, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Bisa tolong dibantu baca Michelle Aime? Ya, yuk bantu ya, baca kakak Michelle Aime. Bentar ya. Ya, Daniel pasal 6 ayat yang kelima ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan. Ya, oke. Luar biasa bukan? Daniel itu pekerjaannya itu diselesaikan semua, teman-teman. Bahkan nggak pernah lalai. Lalai itu lupa. Kakak aja masih kadang-kadang lupa. Tadi kakak diingatkan kakak-kakak yang lain untuk nanya namanya salah satu dari teman kalian. Aduh, kakak lupa ternyata. Nah, Daniel ini luar biasa, teman-teman. Dia tidak pernah lupa. Diselesaikan semua pekerjaannya. Bahkan yang luar biasa, selain nggak pernah lupa, firman Tuhan menulis dia tidak pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Daniel itu sempurna melakukan semuanya. Kalau kakak melihat ayat ini, kakak ingat kepada pribadi yang hari ini kita teladani, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga menyelesaikan pekerjaan Bapaknya dengan sempurna. Tetapi Tuhan Yesus itu diperlakukan tidak adil nggak menurut kalian? Tidak adil, teman-teman. Yang Tuhan Yesus lakukan selama hidup di muka bumi, dia lakukan semua pekerjaan Bapaknya. Menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang lagi dalam kesusahan, kemudian mengajar kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus juga diperlakukan tidak adil. Daniel ini sama seperti Tuhan Yesus. Artinya sama itu yang dikerjakan Daniel ini seperti yang Tuhan Yesus kerjakan juga. Artinya apa? Semuanya diselesaikan dengan sempurna, ditambah lagi ibadahnya kepada Allahnya itu dilakukan dengan tekun, adik-adik. Nah, inilah yang dinamakan kekristenan, adik-adik. Kakak sering bilang sama kalian, kita nggak cukup cuman pinter di sekolah, tapi kalau kita tidak rajin berdoa, sama dengan juga kita ini sombong. Sebaliknya, kita juga tidak bisa rajin ke gereja saja, melayani Tuhan, terus kita nggak pernah bolos kalau ke gereja, tapi di sekolah ternyata kita lalai. Di sekolah ternyata kita tidak tekun. Nah, nggak boleh ya teman-teman. Nanti kakak akan kasih di kesimpulan yang terakhir, menjadi Kristen itu adalah seperti Daniel dan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat yang berikutnya. Kenapa Daniel 3 kali melakukan ibadah berdoa setiap hari? Nah, ini penting teman-teman ya. Kenapa sih harus 3 kali gitu ya? Kok enggak 5 kali sih, Kak? Kok enggak cuma sekali? Ngapain sih Daniel itu kok ribet banget? Sehari kok 3 kali? Nah, ini teman-teman. Ternyata Daniel itu taat kepada ajaran agamanya. Bangsa Israel itu kalau beribadah, umat Israel itu sehari 3 kali. Kapan mereka beribadah? Yang pertama adalah pagi hari.
siapa di sini kalau bangun tidur beribadah, berdoa, itu dinamakan doa pagi. Ya. Nah, itu di dalam ibadahnya orang Israel namanya sakarit, doa pagi. Yang kedua, teman-teman, itu sore. Daniel melakukannya di sore hari. Ya, itu namanya mintah. Kalian boleh catat ini. Ini ibadahnya orang Yahudi, teman-teman ya. Daniel melakukannya 3 kali. Yang ketiga sekarang, teman-teman, doa malam sebelum tidur. Namanya arfid atau ma'arif. Waduh, ada namanya kakak di sana ya. Ada arfid, ma'arif, itu doa malam. Jadi Daniel itu melakukannya 3 kali. Pagi, sore, dan malam. Ya, kalau kalian hari ini misalkan sudah melakukannya pagi dan malam, luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau kalian melakukannya, wah Kak, aku seperti Daniel loh Kak, pagi, sore, malam. Wow, luar biasa. Tapi hari ini teman-teman, bukan perkara pagi, sore, malamnya ya hari ini. Tetapi hari ini yang kalian lakukan itu adalah kalian melakukannya karena kalian mengasihi Tuhan. Ya, kalau di zaman Daniel dulu itu orang melakukannya karena memang hukum orang Israel itu beribadah harus 3 kali. Kalau hari ini kita melakukannya karena mengasihi Tuhan. Bukan perkara pagi, sore, malamnya, tapi adalah alasannya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Ya, oke, kita akan lihat pesan firman Tuhannya. Ya, kesimpulannya. Nah, ini kakak akan kasih kesimpulan ya. Daniel pasal 6, yang pertama. Daniel pasal 6 yang pertama. Kalian harus mulai disiplin. Disiplin dalam melakukan yang namanya kebiasaan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Nanti kalau kalian disiplin, itu akan membentuk yang namanya kebiasaan. Termasuk kebiasaan untuk komitmen saat teduh, teman-teman. Makanya hari ini kalian harus mulai janji sama diri sendiri. Disiplin. Kalau kalian mau saat teduhnya pagi hari, ya pagi hari kalian saat teduh, teman-teman. Ya, Kak, aku kalau pagi hari itu nanti terlambat, Kak, berangkat sekolah, Kak. Ya sudah malam hari kalau begitu. Kak, kalau malam itu aku sudah ngantuk. Ya wes sore hari wes. Kak, sore ini aku masih banyak les. Wah, kalau alasan Malam terus, hari, Kak. akhirnya tidak dilakukan, teman-teman. Ya, kakak yakin kalian semua pasti punya waktu yang terbaik, teman-teman. Ya, kalau kalian main game gitu ya, kalau kalian chatting dengan teman-teman, itu rasanya sampai nggak kenal waktu loh. Masa kalian tidak mau sekarang disiplin? Untuk disiplin kalian harus komitmen. Harus komitmen. Bisa nggak? Kakak yakin pasti bisa. Ya, pilihlah waktu yang terbaik. Misalkan pagi sekolahnya jam 7, jam setengah 6 bangun. Kakak selalu bilang nggak usah lama-lama dulu, 10 menit aja. 10 menit, kalian handphone dimatikan, kalian di sebelahnya ada Alkitab, kalian berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca firman, berdoa, sudah kalian sekolah. Atau malam, misalkan malam. Sebelum kalian tidur, setelah kalian cuci kaki, kalian sikat gigi, kalian dari bersih-bersih, kalian datang kepada Tuhan. Percaya sama kakak. Yang kalian lakukan ini nanti, kalian akan jadikan ini sebuah kebiasaan yang luar biasa saat kalian dewasa nanti. Ya, kakak percaya kalian pasti bisa. Karena apa? Hari-hari ini orang ketika tidak melakukan saat teduh itu karena mereka apa? Mereka nggak mau disiplin. Makanya waktu seringkali kita tanya kepada kalian, ayo siapa yang hari ini yang selama 1 minggu ini baca Alkitabnya baca Alkitabnya masih banyak, belum melakukan setiap hari. Ternyata masih ada. Nah, kakak berharap kalian semua di sini, kalian rajin, disiplin untuk punya kebiasaan saat teduh. Ya, oke. Yang kedua, setelah komitmen saat teduh, itu yang pertama. Ya, saat teduh harus diimbangi dengan yang namanya ketekunan dalam belajar. Nah, kalau kalian lakukan ini dengan tadi yang kakak bilang seperti Daniel, tekun beribadah, melakukan pekerjaannya, Daniel itu tidak pernah lalai dan salah. Itulah yang membentuk namanya life balance, kehidupan yang seimbang. Nah, kalau kalian bisa punya kehidupan yang seimbang, kakak percaya,
kalian dewasa nanti akan kalian hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kakak sangat percaya. Ketika kalian bekerja, orang lain akan melihat, wow, orang ini bukan seperti orang-orang yang aku kenal, karena orang ini bekerjanya luar biasa. Atau misalkan kalian sekolah, teman kalian akan melihat, wow, luar biasa ya, cinta Tuhan, belajarnya rajin, di sekolah punya prestasi. Nah, itu yang namanya life balance. Ya, makanya kakak bilang jadi orang Kristen harus lengkap, beribadahnya rajin, tekun, di sekolah juga jadi anak yang berprestasi. Itu yang namanya life balance. Yang kedua, nah ini penting teman-teman, diperlakukan tidak adil itu memang nggak enak teman-teman. Ya, kakak juga. Apalagi begini, kalau di sekolah itu kadang-kadang ya, yang dulu kakak sering jengkel. Kalau lagi sekolah itu, tiba-tiba ada teman di depannya kita itu, teman itu bisik-bisik gitu ya. Kadang-kadang kita sampai mikir, bisik-bisik itu kadang-kadang itu seperti mau ganggu, atau kadang-kadang misalkan seperti membicarakan kita gitu ya. Kadang-kadang kita yang lihat tuh jadi jengkel gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau di rumah kita sudah melakukan yang terbaik, orang tua itu masih marah. Atau kadang-kadang gini, gara-gara adik yang salah, kita yang dimarahin. Ya, jadi teman-teman, ini adalah resepnya. Supaya kejengkelan kalian itu bisa berubah menjadi ucapan syukur, lakukan segala sesuatu karena untuk menyenangkan Tuhan saja, teman-teman. Bukan menyenangkan manusia. Jadi hari ini kalau kita diperlakukan tidak adil, percayalah, manusia memang tidak bisa membuat kita senang setiap saat. Tetapi kita harus percaya, yang membuat kita bisa bersuka cita setiap saat itu cuman Tuhan. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil seperti Daniel tadi, teman-teman, yuk kita belajar, kita melakukan sesuatu karena untuk menyenangkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ya, teman-teman. Doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kalian pasti masih ingat. Ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lakukan daripadaku. Tapi kalau enggak, jadilah menurut kehendakmu. Itulah yang hari ini kita mau belajar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan Tuhan, teman-teman. Ya, untuk menyenangkan Tuhan. Jadi, yuk belajar sama-sama, teman-teman. Lewat firman Tuhan hari ini, ketika hati kita tidak happy, kita nggak boleh berhenti nggak berdoa. Ya, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap disiplin. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Nggak boleh karena nggak happy, lagi moodnya jelek, wes aku nggak mau berdoa, wes besok aja Tuhan ya, aku nggak happy. Justru saat kalian nggak happy, doa kalian ini pasti lebih luar biasa, teman-teman. Karena apa? Waktu kalian nggak happy, doa kalian pasti bukan doa yang seperti biasanya. Contoh, kakak kasih contoh ya. Kakak kalau lagi nggak happy itu kakak ngomong sama Tuhan itu kayak curhat. Kalian pernah curhat kan dengan mama papa, curhat dengan teman, kalian pasti pernah kan? Kakak kalau lagi nggak happy itu kakak ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, aku marah Tuhan. Kenapa sih orang ini kok selalu begini Tuhan? Padahal aku tuh sudah melakukan ini. Jadi kakak berdoanya itu seperti curhat dengan Tuhan. Kalian kalau lagi tidak happy, biasakan kalian bercerita dengan Tuhan lebih dulu, teman-teman. Ceritalah dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mendengar. Kalau kalian cerita dengan orang tua, atau dengan teman kalian, atau dengan saudara kalian, ingat nggak? Kadang-kadang malah orang tua loh yang marah sama kalian. Betul ya? Misalkan kalian cerita, "Mah, aku tadi sama temanku ini loh, Mah, begini. Nanti malah orang tua bilang, "Makanya kamu jangan ini." Malah orang tuanya yang marah. Ya, orang tuamu yang marah sama kamu. Tapi kalau kamu cerita sama Tuhan, Tuhan nanti akan memberikan kalian yang namanya damai sejahtera, teman-teman. Artinya apa? Artinya begini, ketika kalian bercerita dengan Tuhan, itulah doa yang paling tulus di hadapan Tuhan. Itu doa yang paling tulus, teman-teman. Ketika kalian tidak happy. Makanya kakak bilang sama kalian seperti lagunya Kak Ferry tadi, dalam setiap musim kehidupan, yuk kita belajar untuk kita ini disiplin saat teduh. Ya, saat teduh itu bisa berdoa, bisa memuji, menyembah Tuhan, bisa baca Alkitab. Yuk kita buka ayat terakhir sebelum kita diskusi ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8.
Yuk dibuka ayatnya. Ini ayat hafalan teman-teman. Bisa dibantu baca Gracela, bisa bantu kakak baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ini ayat hafalan kita ya teman-teman. Kita akan masuk ke diskusi ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yes, amin. Terima kasih, Gracela. Jadi teman-teman, saat teduh itu berguna. Firman Tuhan mengatakan apa? Ibadah. Ibadah itu kakak akan pakai kata lain saat teduh. Latihan badani itu terbatas. Misalkan nih, kakak suka basket. Itu terbatas, teman-teman. Badan kita memang sehat. Tapi kadang-kadang kalau basket itu bisa apa? Bisa cedera. Ya, bisa lututnya itu sakit, bisa nanti jatuh gitu ya. Nah, tapi kalau ibadah itu berguna dalam semua hal. Saat teduh itu berguna, teman-teman. Yuk, kita sama-sama mau ngomong. Saat teduh itu berguna. Yuk, kita mau ngomong ya. 1, 2, 3. Saat teduh itu berguna. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saat teduh itu berguna. Ya, berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janji untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Jadi teman-teman, yuk yang berguna ini yang kita lakukan. Ya teman-teman, mulai siang hari ini kita bikin komitmen sama Tuhan. Kapan sih kalian mau datang sama Tuhan? Yuk kalian pilih sendiri. Kakak dulu awal-awal jadi orang Kristen, kalau baca Alkitab itu sehari 3 kali. Pagi baca, siang waktu jam istirahat baca, malam baca. Tapi hari ini pun kakak juga lakukan, tapi nggak 3 kali lagi teman-teman, cuma 2 kali, pagi sama malam. Ya, kalau kayak kemarin malam, kakak cerita sama kalian, kakak lagi ngantuk banget. Sebenarnya kakak tuh mau malas baca Alkitab, benar kakak jujur ngomong sama kalian. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, mau kamu loh kalau nonton bisa lama, masa sih baca Alkitab cuman waktunya segitu kamu nggak mau, ya aku baca Alkitab. Kakak akhirnya selesaikan baca Alkitab. Ya, jadi teman-teman, yuk kita mulai sekarang disiplin. Ya, dan yang kedua, kalau kita diperlakukan nggak adil, hari ini satu obatnya. Kita lakukan itu karena kita menyenangkan Tuhan. Ya, yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita bisa kelas ya. Kita diskusi kelompok ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Daniel Tuhan. Daniel yang pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dimasukkan ke kandang singa, Tuhan menolong. Kami juga percaya Tuhan. Yang kami lakukan hari ini saat kami menyenangkan Tuhan. Maka kami percaya penyertaan Tuhan akan sempurna atas hidup kami. Kami tidak melakukannya ini karena untuk menyenangkan manusia Tuhan. Tapi kami melakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga berjanji. Kami mau disiplin Tuhan. Kami mau disiplin untuk kami datang kepada Tuhan setiap hari Tuhan. Bila kami main games, kami bisa main games lama. Bila kami nonton, kami bisa nonton lama. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami sekarang mau Tuhan berjanji untuk kami datang setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami siang hari ini Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Tuhan berkati negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, khususnya orang-orang jahat yang ingin Indonesia terpecah Tuhan. Tuhan tolong jauhkan mereka Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan berkati Bapak Presiden kita Joko Widodo supaya diberi hikmat dan kesehatan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati gereja-gereja Tuhan yang akan buka kembali Tuhan. Berkati Tuhan agar gereja-gereja itu Tuhan dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Dan tidak menjadi sumber penyebaran COVID ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus tolong berkati guru-guru dan murid-murid, jauhkan dari penyakit,
dan jauhkan juga dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Bersyukur untuk setiap anak-anak yang sudah hadir Tuhan, dan biarlah firman yang telah ditanamkan boleh berakar dengan kuat dalam diri setiap mereka. Biar mereka punya hati yang mau selalu melekat padamu Tuhan. Biar mereka punya hati yang haus melaparkan Engkau Tuhan. Dan biarlah mereka ini boleh tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hatimu, menjadi anak-anak yang turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mereka jadi berkat Tuhan untuk orang sekitar mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga setiap mereka, biar damai sejahtera, sukacita, kerukunan selalu ada pada keluarga mereka. Hamba-Mu percaya Engkau yang akan sukses apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Dan untuk studi mereka Tuhan, biarlah hikmat-Mu juga turun pada mereka, biar mereka boleh mengerti setiap pelajaran dengan baik Tuhan, dan mereka boleh mengerjakan setiap tugas bagian mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan apabila sebentar lagi juga akan rapotan, biarlah hasil dari rapot mereka itu adalah yang terbaik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba mau serahkan setiap mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang jagai jalan-jalan mereka Tuhan, Engkau yang ingatkan mereka, biar mereka punya hati yang peka Tuhan. Kalau mereka ada di jalan yang salah, biar Engkau yang luruskan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3, 4.